Sebuah bisnis itu bisa terkenal, bisa sukses, atau bahkan bisa banyak pembelinya kalau bisnis tersebut bisa endorse KOL atau influencer. Itu pemahaman yang sudah salah total. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Ivana. Dan Fandi, hai. Hari ini kita tuh Marketplace Wisdom bakal beda ya, karena kita tuh langsung akan workshop. Kita langsung belajar dari ahlinya dan saya percaya semua skala usaha pasti dapat berkat hari ini. Yap. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita. Yap. Selamat pagi semuanya, Ko Fandi, Cik Ivana. Pagi. Langsung perkenalan ini ya. Ya. Oke, halo semuanya, shalom teman-teman jemaat GMS. Jadi perkenalkan, namaku Felix. Felix ini bekerja atau berkarir dan berbisnis di bidang new media. Jadi new media itu apa? New media itu seperti media-media mainstream pada umumnya di zaman-zaman dulu. Cuman bedanya platformnya menggunakan sosial media terbarukan, seperti Instagram dan TikTok. Dan Felix punya beberapa channel, ada channel di Live at Surabaya, Live at JKT, Live at Marriage untuk media pernikahan, dan akun Felix pribadi untuk support as a personal brand Felix. Dan apa yang dikerjakan sebenarnya bisnis kami itu mengerjakan campaign-campaign brand, build the personal branding untuk owner-owner brand di banyak bidang, banyak industri. Biasanya favorit jasa yang digunakan itu seperti consulting dengan every owner brand itu. Terus kami juga bisa bikin untuk iklan, placement iklan di tempat-tempat media-media kami. Jadi itu kurang lebih yang kami kerjakan. Terima endorsement juga sama, karena memang salah satu source income untuk new media ini juga ketika ada brand atau ada usaha yang pasang iklan atau endorsement, yang mungkin bahasa yang lebih familiar kalau kita dengar di dunia sosial media ya. Jadi kayak gitu. Oke. Ini tadi kalau misalnya kata-katanya campaign brand tuh sounds very expensive gitu ya. Nah hari ini kita start dengan pembicaraan, karena ini ngomongnya workshop ya, jadi kita pingin ngomong aja nih, anggap aja konsultasi gitu, betul, kan ya Ko ya. Nah, yang kita wakili. Yang kita wakili, betul. Sekarang kita mewakili sebagai ini deh, skala usaha yang no budget, alias yang usaha itu kecil banget. Kita ngomong misalnya contoh usaha rumahan ya, depot, warung atau ya whatever lah. Maksudnya segala jenis usaha yang kita bisa bilang tuh no budget. Nah kira-kira kalau misalnya seperti itu kan nggak mungkin nih untuk endorse KOL dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalnya pandangan seorang konsultan new media, apa sih yang mereka bisa kerjakan dengan no budget tersebut? Oke, yang pertama mindsetnya dulu dibenerin. Oke. Nggak boleh mikir bahwa sebuah bisnis itu bisa terkenal, bisa sukses, atau bahkan bisa banyak pembelinya kalau bisnis tersebut bisa endorse KOL atau influencer. Itu pemahaman yang sudah salah total. Karena KOL atau influencer itu cuman adding tools aja, itu cuman tools marketing tambahan aja. Dan itu harus punya budget dulu brand ownernya, atau bisnis itu harus punya budget dulu. Kalau bisnis itu nggak punya budget, atau budgetnya itu misalkan belum terlalu besar, better uang yang dimiliki itu dimaksimalkan buat perbesar kapasitas dari usahanya, baik itu secara tim atau bahkan secara operasionalnya, sistemnya. Nah itu kalau kita ngomong secara bisnis ya. Jadi KOL coret dulu, jangan pernah gunakan KOL atau influencer, atau jangan berpikir untuk gunakan KOL atau influencer. Meskipun KOL atau influencer yang kita tahu itu mau dibarterin atau dapat gratis atau tuker bareng dengan kita. Karena kalau mindset kita KOL dan influencer terus-terusan, kita lupa aspek-aspek penting lainnya yang ternyata nggak perlu modal besar, atau bahkan modalnya sangat minim. Seperti apa itu? Zaman sekarang kita tahu semua orang itu sudah bosen dengan yang namanya dijuali. Kalau zaman dulu kita ketemu sales atau ketemu marketing di onsite atau di public area, kita sudah tahu, wah habis ini aku dijualin ini. Wah, Nggak, semua yang diomongin orang ini belum tentu benar. Zaman dulu punya pemikiran seperti itu. Zaman sekarang orang-orang pun juga semakin nggak mudah percaya kalau ngelihat sesuatu itu yang kesannya itu terlalu jualan, terlalu promosi. Yang harus dilakukan adalah business owner itu sendiri cukup punya akun sosial media,
beli kuota, dan dia mulai ngontenin perjalanan bisnisnya. Karena yang perlu orang tahu itu kan bisnisnya dia bergerak di bidang apa. Bisnisnya dia jualan apa. Nah, gimana caranya kalau kita nggak punya modal dan nggak pakai influencer untuk mempromosikan atau bahkan membayar iklan di sebuah media? Ya dengan cara kita menceritakan perjalanan kita pribadi. Menjalani bisnis ini dari awal kayak gimana, prosesnya seperti apa. Dan jujur, itu yang sering disebut dan itu salah satu cara populer untuk mengkampanyekan sesuatu di zaman sekarang. Itu kita sebut UGC. Orang lebih percaya. Apa tuh UGC? UGC itu seperti user generated content. Seperti testimoni pribadi. Jadi orang akan secara nggak langsung tertarik untuk nonton konten kita. Tertarik untuk nonton konten dari business owner ini. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu punya rasa penasaran dan suka banget dengar cerita, dengar kisah tentang orang lain. Gimana orang itu menjalani. Kepo ini Kepo. berarti. Ini kepo yang baik. Kita memanfaatkan kepo itu untuk menjadikan marketing tools ketika kita nggak punya budget. Dan secara nggak sadar, karena orang lain kepo, orang lain tersebut juga akan terpapar informasi. Kita itu punya bisnis apa, kita itu jualan apa. Jadi konteksnya adalah kita membuat konten dengan tujuan untuk orang mengenal produk kita, tapi dikemas dengan cara kita menceritakan kisah perjalanan hidup kita secara pribadi. Apakah itu sesuatu yang wajar dan perlu dijalani? Ya, itu sangat perlu gitu Kalau loh. no budget ya itu. Gitu Ya itu, maksudnya bahkan kalau kita ngomong yang agak high level, bisnis high level yang sudah terkenal banget. Ada salah satu brand besar di Malaysia, brand di bidang F&B. Ownernya aja terjun konten. Ownernya aja berusaha untuk menceritakan perjalanan bisnisnya. Yang sebenarnya tanpa owner itu ngonten sekalipun, bisnisnya itu sudah grow bigger. Sudah omsetnya bagus. Orang kalau datang ke negara tersebut, pasti salah satu restoran yang dituju ya restoran itu. Kenapa kok owner? Untuk menjaga relevansi restoran itu, untuk menjaga ketika marketing tools seperti endorsement atau iklan itu sudah nggak maksimal lagi, ada marketing tools lain. Dan nggak bisa dipungkiri, marketing tools yang dikemas dengan cerita, perjalanan, kisah dari pendiri, perintisnya itu punya kemampuan yang lebih kuat untuk menjangkau dan lebih everlasting. Oke, tapi gini, kalau misalnya nih, kan pasti nih saya sudah dengar nih suara-suara kayak, aduh aku nggak bisa di depan kamera, aduh aku malu, aku nggak. atau aku nggak bisa ngedit gitu ya, kan harus pakai software yang harus ini dipotong, ini gini kasih musik atau gimana, kasih kartun atau animasi atau gimana. Nah pertanyaan saya kalau misalnya nih kasarnya orang itu ada keterbatasan itu ya. Nah kira-kira kalau ada klien kayak gitu nih ngomong sama Felix, jawaban Felix apa? Oke, ini digarisbawahi lagi, ini klien no budget ya, atau teman yang no budget, dia punya bisnis, tapi dia nggak suka ngonten, takut ngonten, nggak bisa ngedit. Sebenarnya gampang, langsung praktisnya aja. Yang pertama, mindset lagi, kita harus paham bahwa di zaman sekarang, konten-konten itu tidak melulu harus berupa video. Nggak tahu kenapa banyak orang sekarang itu selalu nganggap kalau business owner atau kalau siapapun bikin konten harus berupa video. Itu sudah salah. Karena konten tidak cuma video. Konten itu ada yang namanya carousel atau feeds carousel yang kalau kita ngambil di platform sosial media Instagram, betul. I see. Yang kalau kita lihat kontennya itu kita slide ada tulisan lain, slide tulisan lain. Kita harus paham itu dulu. Terus yang kedua kita juga harus mengerti kalau di zaman sekarang konten-konten yang berbasis UGC atau konten-konten yang sifatnya natural, tidak banyak editing, tidak banyak dipoles, orang akan jauh lebih percaya karena orang sudah capek dengan konten yang terlalu sempurna. Dan ini sebenarnya kalau kita mau tarik panjang sebenarnya ini ya karena banyak orang yang berpenampilan sempurna di sosial media, kenyataannya nggak sesempurna itu. Sehingga yang sempurna malah nggak dipercaya nih. betul, sehingga menimbulkan apa? Efeknya ini bagus untuk orang-orang yang merasa nggak bisa ngonten atau takut ngonten, nggak bisa ngedit. Ya, good point. Mereka di zaman ini punya kesempatan yang sama untuk survive. Nice. Yeah. Bahkan bisa jadi mereka jauh lebih powerful
daripada mereka endorsement atau pakai influencer KOL untuk mempromosikan bisnis mereka. Oke. Feeds carousel nggak perlu editing besar-besar, nggak perlu editing repot-repot. Tinggal tulis aja pakai platform yang Jadi ada. nggak even muncul ya nggak apa-apa. Pokoknya ada story yang dibagikan mengenai bisnisnya atau perjalanannya dia gitu ya. Betul, muncul pun tetap harus muncul 1-2 kali. Itu pun cuma berupa foto. Ya, ya. 1 potong, 2 potong foto, Ya. selesai. Sisanya ceritanya. Tuh, jadi buat yang masih takut-takut dan lain sebagainya, udah nggak ada alasan ya, nggak Betul, ada alasan betul. harus berani keluar dari comfort zone-nya. Tapi yang Pertanyaan, penting rasanya harus berani memulai dulu ya. Benar. Gitu. Lalu nanti baru Yes. evaluasi atau gimana gitu. Betul. kadang-kadang itu trial tantangannya nggak berat, tunggu sempurna, Nah, ya kan? masih nunggu. Tunggu, Kurang ini. Saya paham perasaan. tapi benar. Aku suka dengan penjelasannya Ko Fandi dan Ivana. Nggak harus sempurna, tapi juga harus berani memulai juga. Sebenarnya kalau 3 step awal ya, yang penting pertama berani memulai, tidak perlu sempurna. Malah ini sebuah privilege zaman sekarang. Ya. Ketika orang yang sudah terbiasa bikin konten terlalu sempurna untuk bikin konten yang dalam tanda kutip secara editing nggak sesempurna itu, mereka akan nggak terbiasa dan akhirnya mereka kayak aneh gitu loh, nggak akan bisa natural. Sedangkan orang yang belum pernah bikin konten, cerita yang dibagikan harusnya secara tata bahasa, secara storytellingnya pasti akan jauh lebih manusiawi. Sering kan kita lihat konten yang seseorang ini mereview sesuatu, kita belum selesai nonton udah tahu ini pasti jualan gitu loh. Nah, itulah kelebihan brand owner atau bisnis yang mungkin belum bisa endorsement, belum bisa bayar iklan, tapi mencoba dengan cara ngonten dulu sendiri, pakai akun pribadinya. Misal lagi pertanyaan, kalau misalnya usahanya depot gitu ya, Ya. depotnya dibuatin account Instagram gitu. Ya. Tadi kan Felix sempat bilang ownernya yang harus membagikan dengan account pribadinya sendiri gitu. Betul. Nah, harus pakai account pribadi atau bisa pakai accountnya usahanya, itu pertimbangan apa yang harus Atau di diambil? collab gitu. Oh iya, di collab juga bisa sih. Kira-kira saya ingin tahu pendapatnya Felix nih. Oke, sebenarnya kalau ditanya pakai akun usahanya atau akun pribadinya, kalau bisa dua-duanya. Di collab Sekarang gitu kan ada berarti? fitur collab ya. Ah, Tapi kalau misalkan suruh pilih salah satu dan memang fokusnya adalah untuk jualannya, dimulai dari akun depotnya dulu aja. Tapi harus ada figur atau sosok yang muncul Untuk engagementnya ya. untuk engagementnya. Tapi rata-rata zaman sekarang kan orang itu sudah punya sosial medianya sendiri-sendiri. Misal Felix punya depot. Sebelum Felix buka depot pun, sebelum Felix bikin akunnya depot, Felix punya akun Instagram atau akun sosial medianya sendiri. Nah, kalau ditanya kayak gitu gimana? Ya, apa salahnya kita starting dari yang ada dulu? Karena gimana-gimana, akun yang sudah punya base follower atau base pengikut atau circle yang sudah memfollow kita di sosial media menguntungkan. akan jauh lebih menguntungkan dan punya privilege. Sehingga kita punya starting point itu ya nggak benar-benar starting dari nol. Boleh sesekali nanti di-collab dengan akun usaha. Nah, tapi kabar baiknya di zaman sekarang, konten atau bahkan apapun yang kita distribusikan di sosial media, mau itu di platform Instagram, TikTok, bukan lagi kayak era-era dulu, yang kalau kita nggak punya followers atau kita nggak punya pengikut dalam jumlah tertentu, konten tersebut sulit untuk dijangkau orang yang nggak ngefollow kita. Algoritma sudah berubah total. Itu dicari aja di internet, kita search saja algoritma sosial media zaman sekarang, bedanya sama yang dulu. Itu informasi udah banyak. Itu menjelaskan bahwa kalau dibahasakan secara sederhana, sekarang siapapun bisa viral. Siapapun bisa terkenal, siapapun bisa terkenal atau dikenal, siapapun itu bisa mendapatkan atensi dari orang-orang baru yang mungkin kita nggak pernah sangka orang tersebut bisa nonton konten kita. Ya itu karena apa? Algoritma zaman sekarang beda. Sekarang kita ngomong untuk toolsnya ya. Kan kita ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube nih. Ya. Saya nggak tahu ada apa lagi.
Ya, sementara Thread, is it? ya Banyak, ya, benar. banyak sih. Ya. Heeh. Instagram, TikTok, YouTube, Thread. Wah, itu lagi populer Thread ini salah satunya. Lagi naik daun ya. Ya. Nah, Tapi isinya banyak curhat. oh really? Saya nggak punya Thread sih. Wow. Nah, yang saya penasaran tuh kira-kira kalau misalnya setahu saya setiap platform ini tuh memiliki algoritma yang berbeda-beda. Betul. Ya, bener ya? Nah, Betul. Pingin tahu kira-kira apa sih bedanya algoritma dari masing-masing aplikasi ini dan bagaimana pengaplikasiannya kalau tuh tadi si warung atau depot tadi itu. Oke, jadi kalau ditanya beda-beda algoritmanya, sebenarnya kurang lebih algoritma itu sama-sama ada beda-beda dikit, sebenarnya mirip. Mereka itu algoritma sosial media zaman sekarang tuh intinya selama konten kita relevan untuk dicerna audiens yang ada di sana, konten tersebut akan didistribusikan lagi ke lebih banyak orang, bahkan orang-orang baru. Oke. Bedanya setiap sosial media itu punya jenis audiens dan karakteristik audiens yang berbeda-beda. Oke. Itu yang harus kita perhatikan. Dan gimana-gimana dari banyaknya sosial media, pasti dong ada sosial media yang memang lebih familiar untuk banyak orang dan lebih mudah untuk digunakan. Langsung singkat ceritanya aja, yang harus dimiliki oleh brand yang no budget, pasti Instagram dan TikTok. Dua Tapi itu. Facebook juga katanya untuk orang-orang yang 40 tahun ke atas itu lebih suka lihat Facebook gitu. ya. Betul. Cuman kita harus tanya lagi nih, siapa target market kita? Nah, Itu benar. Benar. heeh. Target market ini menentukan di mana atau kapan kita menggunakan platform tersebut. Cuman kalau kita bilang Facebook juga bagus, Threads juga bagus, pertanyaannya tidak semua business owner mampu Handle mengoperasikan Ya. segitu banyaknya sosial media di saat mereka juga harus menjalankan operasional dan sistem dari bisnisnya yang di dunia Jadi nyata. kalau model skala kecil dan no budget ini mungkin startnya di dua ini dulu gitu ya. Instagram dan TikTok. Yap. Instagram kita bisa maintain audiens yang sudah ada. Sedangkan TikTok itu lebih ke arah kalau kita itu mau bikin sesuatu yang lebih menyebar ke orang-orang yang benar-benar baru. Oke. Kalau kita ngomong dari kontennya sendiri deh, konten yang harus kita post di Instagram dan post di TikTok itu seperti apa? Sama, beda atau gimana? Oke, konten yang kita posting di Instagram jelas harus jauh lebih proper. Jadi Harus. beda nih ya. Benar beda. Dan Proper maksudnya gimana? lebih Harus proper itu rapi secara atau lebih rapi penampilannya, lebih tidak banyak, Jadi lebih edited lah. lebih edited, betul. Sedangkan kalau di TikTok kita bisa lebih natural, bahkan kalau ditanya dari dua platform ini, kalau benar-benar kita itu orang awam, terus kita itu nggak bisa bikin konten, tapi kita ya bikin video biasa-biasa bisa. Oke, starting point dari TikTok dulu aja. Oh, malah dari TikTok ya. Tapi jangan lupa di mirroring posting ke Instagramnya. Tapi tadi kan yang di TikTok itu kan kasarannya tidak proper gitu, lebih rough, lebih raw. Kalau di mirror ke Instagram yang harus lebih proper gitu nggak masalah ya? Nggak ada masalah karena Instagram pun sebenarnya nggak bisa atau bukan audiensnya itu nggak bisa menerima konten yang sifatnya senatural di TikTok. Sama-sama bisa, cuman memang karakteristik audiens Instagram itu Lebih berbeda dibanding TikTok. Cuman kalau ditanya nih kembali lagi, seberapa mampunya kita untuk produce konten tersebut? Kalau semuanya kita sendiri, ya kita jalani dulu apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan apa yang paling maksimal dari yang bisa kita lakukan. Cuman banyak juga kok testimoni-testimoni orang yang business owner memirroring konten yang ada di TikTok dan di Instagram dan mereka mampu menjangkau orang-orang baru. Nah, masalahnya gini, ada cukup banyak apalagi pandemi kemarin ya. Terus toko-toko jual baju apa di mall atau di pasar semuanya live TikTok, live Instagram dan tidak ada yang nonton. Terus akhirnya mungkin 1 bulan udah capek deh gitu. Nah, kira-kira
menurut Bro Felix, pastinya yang pertama tergantung kontennya juga ya, kenapa orang nggak menonton. Tapi yang kedua, kira-kira butuh berapa lama sih sampai orang itu akhirnya menuai atau memetik hasilnya? Dan kalau memang tergantung apa aja. Nah betul, Oke. faktor-faktor apa yang supaya bisa dilihat orang kan? Pertama Iya, dilihat iya. orang dulu, kedua baru beli kan, gitu. Oke, jadi kalau misal ditanya nih, live TikTok banyak yang sepi. Ditanya banyak yang sepi, benar. Banyak yang rame, banyak juga sebenarnya. Cuman banyak orang itu lupa bahwa manusia zaman sekarang itu nggak suka langsung dijuali. Manusia itu butuh cerita untuk mereka bisa engage dulu. Ini ya tingkat kesulitan zaman sekarang. Kalau dulu mau jualan sesuatu, mungkin penetrasi ke marketnya itu akan jauh lebih singkat perjalanannya. Sekarang nggak bisa singkat karena semua orang bisa jualan sekarang. Semua orang bisa marketing, semua orang bisa pegang sosial media. Kayak prinsip marketing ataupun branding pun kita harus jadi yang berbeda dulu. Gimana cara berbeda di zaman sekarang meskipun kita no budget? Kita membawa cerita pribadi kita untuk jadi kemasan dari barang yang kita jual. That's why starting point-nya jangan live TikTok. Starting point-nya bangun dulu ceritamu. Sambil membangun cerita itu, di setiap cerita itu pastikan produk atau jasa atau barang yang kita miliki itu ada di dalam cerita tersebut. Sehingga orang sebelum beli produk kita, sebelum mau jadi klien kita, mereka sudah engage dulu siapa kita. Karena nggak bisa dipungkiri, sekarang orang beli sesuatu itu bukan karena makanan kita itu yang paling enak, bukan karena barang kita yang paling bagus, tapi karena orang tersebut mungkin punya relevansi secara latar belakang, punya relevansi secara mungkin suku yang sama, suku gitu ya. yang sama, punya relevansi seputar perjalanan hidup, punya relevansi seputar value yang dimiliki dari sosok tersebut ketika mereka menceritakan siapa mereka. Ini adalah cara paling mudah dan pasti punya potensi untuk menjangkau orang baru dan punya potensi berhasil tinggi dibanding cara-cara marketing lainnya. Tapi kalau ditanya berapa lama butuh waktu? Ini yang nggak bisa dinilai. Zaman sekarang, berapa lama kita butuh waktu untuk market itu datang ke kita. Tergantung lagi seberapa bagusnya kita, seberapa konsistennya kita menceritakan kisah atau perjalanan kita di dalam sosial media itu. Ya, tapi menurut saya mungkin yang cukup perlu diperhatikan adalah dua hal. Yang pertama, originalitas dan autentitas ya. Ya. Jadi ini harus original. Kalau enggak, oh ini enggak tulus, oh ini dibuat-buat, oh ini kelihatan bohongnya gitu. Tapi yang kedua juga diferensiasi. Gitu. Orang original tapi sama dengan yang lain juga nggak akan nonton juga kan. Nah, tapi juga yang ketiga mungkin konsistensi juga ya kalau dari apa yang Bro Felix ini ya. Betul. Karena ada yang 6 bulan live TikTok berturut-turut dan tidak nonton, tahu-tahu misalnya bulan ketiga udah ada mulai banyak, bulan ke-6 lebih banyak lagi. Mungkin setahun baru bisa nikmatin hasilnya. Nah, cuman dari 3 hal ini berarti originalitas, diferensiasi dan konsistensi. Tapi karena no budget, gak bisa nafas di tengah jalan. Gitu. Gimana kira-kira? Nah kalau no budget apa yang dikeluarin kok? Enggak, maksudnya capek. Gak bisa nafas tuh lebih ke arah capek. Udah wes gak usah TikTok-TikTokan. Atau gak ada yang nonton. Misalnya udah live TikTok 2 bulan berturut-turut. Kan karena memikirkan originalitas dan diferensiasinya kan. Dan tidak semua, kebanyakan orang itu bisa kreatif sehingga hari ini aku mau konten ini. Besok aku harus konten tentang ini. Besok lagi konten tentang ini. Gitu. Contoh ya langsung ya. Oke. Seperti yang Felix tadi bilang, live TikTok atau live sesuatu untuk menjual sesuatu melalui live, itu kita harus coret dulu. Mulai dari cerita dulu itu. Jadikan itu jadi yang utama. Itu dicoret karena sudah tidak... Bukan tidak relevan. Tidak semua cocok untuk menjual sesuatu secara live. Jadi misalnya mereka yang ini 100.000, ini 50.000, ini itu udah tidak semua produk cocok. Dan kedua, tidak semua orang memang bisa fit in dengan cara marketing ini live. Yang banyak orang bisa lebih possible untuk fit in adalah dengan storytelling melalui sosial media. Kita pakai contoh case saja. Si A punya depot di sebuah wilayah di Surabaya aja contohnya. Dia baru buka nih. Nah, konten apa yang harus dibuat setiap hari?
konten paling sederhana, hari pertama dia menceritakan, nunggu customer ternyata nggak gampang ya. Aku harus nunggu sampai 5 jam nih. Tapi nggak apa-apa, aku tetap menjaga produk-produkku tetap berkualitas tinggi meskipun hari ini customer mungkin nggak banyak. Kalau memang produkku sudah nggak bagus kondisinya, bukan berarti akan aku simpen nih. Aku bakalan buang. Aku pakai barang baru lagi. Aku pakai produk baru lagi yang aku olah secara fresh pada hari itu. Dari kalimat atau yang mungkin Felix yang tidak dibuang tetapi misalnya diolah untuk diberikan orang lain. Atau misalnya diolah untuk jadi barang frozen atau jadi apa Nah, gitu kan. Jadi orang-orang bisa. Sehingga orang itu tahu kita punya value apa. Oh, ternyata value-nya ini makanannya bersih ya. Tanpa kita perlu bilang, makanan saya adalah makanan terbersih di Surabaya. Nah, dari kalimat yang Felix ceritakan barusan, itu dipenggal jadi 4 konten, itu bisa. Hari pertama, POV jadi pebisnis yang lagi nunggu customer di hari biasa atau di weekday. Terus konten kedua, wah masih sisa banyak nih makanannya, tapi nggak apa-apa. Mungkin besok akan lebih rame. Tapi karena makanan ini terlanjur sisa, hari ini aku mau kasih ke teman-temanku aja deh, biar dia coba makananku daripada makanan ini terbuang sia-sia. Toh besok tidak terpakai. Konten kedua. Konten ketiga, kita bisa bilang start hari baru dengan produk baru, nggak masalah. Karena aku sudah komit untuk buka usaha makanan, aku juga harus memberikan value terbaik meskipun customerku belum seperti depot-depot yang lain. Itu contoh sederhana dan nggak akan kehabisan karena kita selalu punya cerita. Bahkan siapa kita sebelum kita buka depot, itu juga bisa diceritakan. Saya dulu kantoran, saya dulu pekerja profesional yang ternyata tidak sengaja mengalami kena layoff karena ada efisiensi karyawan. Akhirnya saya berusaha jual makanan di depot karena saya punya skill masak. Dengan istri saya akan berjuang bersama. Itu sudah menjadi cerita. Ya, menarik sih. Ini sangat praktikal ya kalau misalnya saya lihat apa yang dijelaskan oleh Felix nih. Jadi startnya ini no budget gitu kan ya. Budget. Jadi malah bener nggak sih kalau saya bilang bahwa yang dijual tuh sekarang bukan cuma produknya tapi personality dan kisah perjalanan dari pembuat produknya. Betul. Seperti itu. Sangat betul. Karena nggak bisa dipungkiri juga kita membeli sesuatu, contohnya gini aja lah, kita beli tiket pesawat. Seharusnya kalau kita tanya pesawat itu dibeli apanya? Ya kita perlu pesawat ini nganterin kita ke lokasi tujuan. Fasilitasnya kayak atau kenyamanan pesawatnya kayak kadang ada orang juga membeli tiket pesawat bukan karena fasilitas pesawatnya atau pesawat itu mampu nggak nganter ke sana. Tapi mereka yang dilihat apa? Value-nya. Oh, value-nya pesawat maskapai tertentu ini selalu on time. Berapa kali juga banyak orang beli sesuatu karena tahu ownernya ini ternyata adalah owner yang cinta Tuhan. Banyak juga orang membeli produk tertentu karena ownernya ini sangat baik dengan karyawannya. Kita sering lihat di sosial media, pebisnis-pebisnis mendokumentasikan. Ini pebisnis yang besar ya, yang mungkin secara budget sudah besar, tapi mereka tetap terjun sendiri ngonten, dan mereka menunjukkan gimana lingkungan kantornya, gimana dia sebagai pebisnis atau owner itu interact dengan customer-nya atau dengan karyawannya. Ketika orang lihat, wih pebisnis ini punya value luar biasa ya, secara nggak sadar, kita sendiri pun akan lebih rela untuk membeli produk dari pebisnis yang seperti itu, daripada pebisnis yang kita tahu misalkan ini pebisnis jahat sama karyawannya. Kita tahu produk itu bagus, kita mungkin akan mikir, ya udahlah kita cari produk lain aja, pebisnis ini loh kurang baik. Ya. Oke. Kalau saya overtime ya. Ya, cuma kalau saya mau rangkum ya dengan singkatnya ya. Actually yang Tapi ini kan nggak selesai di sini, akan ada lanjutannya kan. Oh yes. Kita akan lanjutkan ke Tapi yang rangkuman sebentar. belum bahas yang skala menengah, belum bahas yang skala budget kecil, budget menengah, budget besar. Nggak, cuman kalau saya mau simpulkan ya, nggak tahu nih makanya mau tanya sama Felix bener nggak. Jadi kita harus perhatikan itu dua. Jadi produknya tentu harus kita punya quality. Betul ya, kalau produknya nggak punya quality ya whatever we do useless. Gitu Cuman ya. awal doang naik, tiba-tiba nanti hilang pasti. Jadi mau produk, mau Atau jasa. cuma jadi diary.
gitu, Iya, diary betul. tapi nggak menghasilkan uang, Jadi ya kan? history. Jadi story. Jadi produk atau jasa apapun yang dikerjakan itu harus punya kualitas. Itu udah dipastikan terlebih dahulu. Kalau ini masih belum baik, ya saya rasa mungkin nggak usah mikir ke marketing ya, nggak usah mikir ke memperkenalkan produk, kuatin produknya dulu. Yang kedua, berarti karena tadi kan Felix bilang nih yang dijual itu adalah ownernya juga gitu kan ya. Jadi make sure kita juga di dalam hidup punya value. Tadi kan bilang, jadi ya kalau tadi kata-katanya, oh ini adalah anak Tuhan. Ya keluarkan, jadilah benar-benar anak Tuhan di segala sesuatu yang Anda kerjakan. Dari bagaimana memperlakukan customer dan segala lain sebagainya. Itu kan tadi ya Felix bilang cuma didokumentasikan, diceritakan. Tapi ya kalau itu hanya cuman palsu, cuman untuk dokumentasi, untuk keperluan sosial media, nggak akan lama. Pasti akan habis gitu loh. Tapi ya ketika kita tuh sungguh-sungguh menjadi orang yang demikian, dan itu tinggal didokumentasikan dan diceritakan, itu be easier. Ya. Ya, jadi ya semoga kita semua benar-benar bisa jadi apa ya, pebisnis ataupun kita seorang nggak cuma bisnis doang ya, tapi apa itu istilahnya profesional yang punya nilai seperti itu. Karena oh ya belum bahas gimana kalau profesional, ya itu nanti next topiknya. Oke, so kita langsung lanjut ke next episode berikutnya aja. Kita putus sampai sini, Yes. lalu kita nanti lanjut minggu depan. Oke, see you next week ya, bye bye. See you, bye bye, God bless.